kasih hadiratmu yang demikian indah pada siang hari ini. Tiada tempat yang lebih indah ya Tuhan, kecuali saat-saat ini, di mana kami boleh merasakan Engkau begitu dekat dengan kami. Dan biarlah ya Tuhan, sementara kami menjalani akan apa yang Tuhan berikan pada selama 2 hari ini, biarlah kami boleh terus taat kepada Tuhan untuk membawa kabar baik kepada siapa saja yang Tuhan pertemukan kepada kami. Terima kasih untuk privilege yang diberikan, dan biarlah kami bersama-sama sebagai community menjadi pengubah-pengubah bangsa, membawa obor pengharapan dimanapun kami ditempatkan. Dan kami menyerahkan akan tugas kami ini dan juga meminta pengurapan daripada Roh Kudus untuk menyertai pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. And everybody say Amen. Tuhan memberkati, please be seated. Saudaraku, kita akan meneruskan perjalanan kita. Kalau tadi saudara sudah melihat data-data dari teologi dari bawah, misalnya melalui ilmu sains, apa itu luka jiwa, luka batin, dan kemudian kita juga melihat beberapa teknik yang simple yang kita bisa aplikasikan. Kemudian kita akhirnya kita kasih case study. Anda juga sudah mengalami role play. Diharapkan sangu bekal yang sekecil ini menjadi benih yang Anda bisa tumbuhkan untuk mengempower atau melengkapi pelayanan Bapak Ibu sekalian. Saudaraku, sekarang kita boleh melihat model pemulihan secara teologis atau spiritual. Misalnya penyembuhan melalui doa atau doa syafaat. Individu yang mengalami trauma dapat berkomunikasi dengan Tuhan, meminta penghiburan dan kekuatan, serta merasakan kasih-Nya yang menyembuhkan. Jadi doa syafaat dari komunikasi iman dapat memberikan dukungan spiritual yang mempercepat proses pemulihan. Ya. Saudaraku, memang tadi ada satu pertanyaan, bedanya itu orang yang misalnya kesetanan begitu ya. Itu bedanya dengan yang apakah itu fenomena psikologis, apakah itu fenomena spiritual. Ya. Memang sampai hari ini banyak hal di dunia ini yang kita tidak tahu. Ya. Cuman yang kita lihat itu fenomena. Nah, kemudian manusia itu mengamati, kemudian memberikan cara menerangkan. Ya. System of explanation-nya itu apa? Anda melihat misalnya orang itu kesambet tadi, atau rumahnya setan, ada kesetanan. Nah, kita tidak tahu apakah itu setan benar ada atau apa, eksistensinya gimana secara manusiawi saya sendiri tidak pernah lihat setan. Walaupun saya pernah dijawil setan, menurut persepsi saya waktu itu. Ya, saya pernah tidur di Ungaran waktu itu pas puasa gitu, tahu-tahu kok ada orang jawil gadis cantik, enggak cantik, enggak tahu, saya enggak lihat wajahnya. Ya. Saya lari di rumahnya Pak Samuel Elkana waktu itu, saya tinggal di 2 rumah yang berbeda. Saya lari, saya tanya, ketemu istrinya Pak Samuel Elkana itu. Terus dia tanya saya, ada apa? Saya mukanya berubah. Loh, pembantu tadi ke samping ya? Enggak, pembantu semua di sini. Oh ya? Terus dia tanya, ada apa? It's okay, enggak ada apa-apa. Ya sudah, saya kembali. Saya mikir, sopo mau ya yang jawil saya? Perasaan saya dijawil, ada perempuan lari ke seberang saya. Nah, ini saya tidak tahu bagaimana cara menerangkannya. Waktu itu pendeta Yusak Kusuma, Yusak Cipta, kan sering tinggal di rumah kita. Saya dulu tinggal di Bukit Doa, Ungaran, kemudian juga di di Body House ya di Gatot Subroto nomor 150 itu milik daripada almarhum Kwek Kian Gi punya saudara. Ya. Nah, saya tinggal di situ sama Pak Samuel Elkana almarhum. Jadi satu hari Pak Yusak itu tinggal di tempat kita, dia bilang gini, Lok, nama saya Englok, Lok, kui apa kamarmu ya kayak setan itu. Dia bilang gitu. Oh ya Om,
Usir kita Om, kok enak usir dewe. Nah gitu dia. Ini Pak Yusa. Lah saya apa enggak tahu apakah jawilan manis itu dari sang bidadari, I don't know. You know, tapi itu yang terjadi. Hari-hari berikutnya dia datang, dia bilang, wah wis resik gitu. Nah, saudaraku, ini apa namanya, di dunia barat, saya hampir 39 tahun saya tinggal di Amerika, yang ginian ini jarang gitu. Tapi yang di Indonesia itu wah luar biasa semacam itu ya, banyak terjadi semacam itu. Saya jadi Kristen juga begitu. Dulu bertobat pertama itu, Tuhan mana ke kanan, belok kanan, ke kiri, datang ke sana, masuk ke kantor. Pernah saya diutus di kantor polisi, di asrama polisi. Datang sana, ketuk pintu karena saya takut ke sana, saya ajak teman saya. Rasanya Tuhan suruh dia ke tempat sini. Saya ajak teman saya, almarhum Edwin, saya bawa ke sana, saya ketuk pintu, dia tanya gini, adik mau apa? Oh enggak apa-apa Pak, saya ini orang Kristen baru mendengar suara Tuhan, saya ngikuti, tahu-tahu kok ditaruh di tempat sini, ketemu Bapak. Nah apa Bapak ada hal yang bisa dibantu? Ada, jangan macam-macam ya. Dia bilang gitu, adik jangan, mau apa? Ngomong aja. Iya Pak, saya ini orang Kristen baru belajar mendengar suara Tuhan, belok kiri, belok kanan, terus ya saya masuk gitu. Nah, mau ketemu Bapak ada perlu apa yang bisa saya bantu? Terus dia ngotot mau marah, ini late call. Terus saya bilang, Bapak mungkin lupa sama saya. Dulu saya ketemu Bapak pertama itu di polisi lalu lintas. Ingat enggak? Waktu itu saya punya pegawai, saya punya perusahaan elektrik, saya punya pegawai, saya kasih Hondanya motorcycle untuk pergi. Nah, terus ketangkep tilang gitu. Tangkep tilang, dirampas itu karena dia enggak punya license, enggak punya SIM. Jadi dirampas, dimasukkan ke kantor polisi. Nah, pegawai-pegawai saya tahu kalau saya enggak mau nyogok, enggak mau apa, pokoknya bersih gitu. Jadi saya diutus ke sana. Saya datang ke situ, tunggu online. Terus waktu saya baca surat tilangnya ini saya hitung, oh ini membawa kendaraan tanpa SIM, oke, dicuntang. Terus begini ada tulisan tuh, memberikan kendaraan kepada orang yang tidak punya SIM, itu enggak dicuntang, itu kan kesalahan saya gitu. Jadi kalau waktu berdiri itu saya ketemu si late call-nya ini, saya bilang begini, Pak, ini kesalahan saya itu kurang Pak, tolong ditambahi, gitu. Saya tuh betul-betul tulus loh, saya nggak guyon, nggak apa, tapi saya serius, benar-benar saya mau jujur di hadapan Tuhan, tolong ditambahi. Dia bilang gini, adik mau masuk penjara? Hah? Begini bisa masuk penjara? Iya. Ya sudah Pak, kalau bisa dimaafkan, kalau tidak bisa ya saya lakoni. Ini orang berdiri terus ya begini, adik agamanya apa? Saya Katolik Pak, saya dibaptis Katolik. Ya berdiri, saya juga Katolik. Adik, saya seumur hidup belum pernah ketemu orang seaneh adik. Wah. Waduh. Nanti saya uruskan sama komandan. Dia pergi komandan, singkat cerita saya selesai. Nah, itu hari sudah itu saya nggak pernah ketemu dia. Entah beberapa hari, pada waktu itu saya tuh merasa Tuhan menggerakkan saya untuk ke rumah asrama, karena dia kasih alamatnya asrama di Kabluk, itu rumahnya ini asrama polisi di sana. Wah, saya kan takut. Zaman itu sebenarnya masuk sarang polisi itu seperti sarang P nyamun. Loh, zaman itu enggak tahu sekarang ya, jangan tersinggung, tapi zaman itu semacam itu. Akhirnya saya sampai sana, saya ajak teman karena saya takut. Nah, terus bapak ini klik gitu. Oh, kamu ya orang yang aneh itu ya. Mari masuk. Terus saya cerita, saya jadi Kristen dulu dari kebatinan Katolik, terus jadi kebatinan Jawa, kemudian saya ini sedang belajar mendengar suara Tuhan, kiri kanan ngikuti, kok Bapak, saya diutus ke tempat Bapak ada apa gitu. Adik bener, kenapa Pak? Adik bener, apa Pak?
saya ini mau bunuh orang gara-gara rebutan bojo. Ya bertobat toh Pak, gitu. Gede dur, saya doakan kecil-kecil gini saya berani muka, nangis itu orang. Nah ini saya dengar, I don't know, itu apakah Tuhan ataukah, I cannot, saya tidak bisa explain secara ilmu pengetahuan. But that happened in my life. Ada fenomena. Nah, di dalam tiap budaya itu ada persepsi yang berbeda-beda. Misalnya kalau di budaya barat, orang kalau hidup itu di dunia sini. Kalau mati di dunia sana sudah tidak ada hubungannya dengan dunia sini. Umumnya orang barat begitu. Dunia sains juga begitu. Dia dibatasi, persepsinya itu sudah dibatasi dengan 3 hal. Empiricism, rasionalism, dan materialism. Something that not factual, tidak bisa dipikir pakai akal, itu bukan arena sains. Lah berbeda dengan Indonesia. Kita orang Asia, berbeda dengan budaya di dalam Alkitab, Middle East. Budaya yang membungkus itu dalam persepsinya, dunia sana dengan dunia sini saling berhubungan. Ada malaikat, itu dari dunia sana menuju dunia sini. Tuhan yang di sana turun menjadi manusia. Nah ini cara berpikirnya berbeda. Sekarang kita menghadapi orang yang tahu-tahu personalitinya berubah. Nah karena filternya, kacamatanya berbeda, maka kita juga persepsinya berbeda. Kita tidak bisa menerangkan bahwa ada dunia sana turun ke dunia sini, kasih intervensi orang yang sinting bisa jadi sehat. Tidak bisa kan? Karena tidak ada di dalam budaya, kacamata budayanya, persepsinya itu tentang hal itu. Kalau kecuali persepsinya diganti. Nah dalam itulah waktu kita melihat fenomena orang kesurupan misalnya di dunia psikologi karena terbatas dunia sini saja, materialisme, empiricism, pengalaman dan juga rasionalisme masuk akal. Maka mereka menerangkan, kemudian dibuat diagnosa, namanya sekarang zaman dulu multiple personality disorder. Tapi zaman sekarang namanya di dalam DSM-5 itu namanya adalah dissociative identity disorder. Jadi itu hanya system of explanation. Nah sementara dunia timur, ya wis mistik, tengking, boom. Nah ini, nah sekarang tergantung teknik itu, system of explanation-nya, cara menerangkannya itu nanti kan berkonotasi berakibat dengan intervensinya, cara nulungnya gimana. Kalau kita percaya bahwa itu demon possessed, maka di dalam sejarah itu membuktikan ada ekstrimnya juga, ada bahayanya. Akibatnya apa? Kalau ini demon possessed, artinya orang itu dikuasai oleh setan, dirinya itu sudah kehilangan sama sekali. Di barat diterangkan ini sebagai perubahan identitas. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya punya waktu saya ngambil hipnoterapi misalnya, itu dosen saya bawa kliennya. Itu personalitinya bisa berubah-berubah. Satu right handed, yang satu left handed, klek gini bisa berubah, suaranya berubah. Itu diukur jalan darahnya, EEG-nya berbeda-beda pada satu orang. Nah, persis seperti demon kan? Gitu loh. Kalau dunia timur menerangkan ini sebagai demon possessed. Cuma bahayanya apa? Ada orang yang percaya, wah ini orangnya sudah hilang, sudah dikuasai oleh setan. Guess what? Satu-satunya apa? Dibakar. Itu terjadi di dalam sejarah psikologi, bagaimana kita mengintervensi dengan system of explanation atau cara menerangkan fenomena hanya spiritual saja. Kenyataannya kita tidak tahu, I don't know, sampai hari ini misteri. Nanti kalau Tuhan, Paulus berkata, apa yang saya lihat itu only dimly, samar-samar. Nanti satu hari kalau saya ketemu Tuhan mungkin saya tahu banyak. Tapi right now I don't know. Jadi bedanya itu hanya system of explanation. Nah kita sebagai pelaksana daripada narasi atau belief system itu, kita harus bertanya, kalau begini diagnosanya intervensinya gimana, cara nulungnya gimana. Nah jangan sampai cara nulungnya itu ekstrim sampai salah, gitu lah.
Soal system of explanation-nya, cara menerangkannya is up to you. Tiap budaya berbeda-beda. Ya. Di dalam Alkitab pun kita harus membagi antara, tidak bisa kita literally ambil apa kata Alkitab kemudian dilaksanakan benar-benar. Ya. You salah, mendingan kalau ambilkan batu kilangan gelundungkan sana. Lah Anda tak karena gitu ya, Anda menjadi pembunuh tanpa bayaran itu. Ya kan? Nah, kita harus tahu mana yang kulit, wayangannya, budayanya mana, intinya apa. Misalnya pecut, ya toh? Kalau kamu tidak pakai tongkat anakmu nakal. Nah, ada orang tongkatnya yang wah teknik tongkatnya nyabetnya gimana, bokongnya yang gimana, jangan gini, waduh. Itu kulit, itu strategi Timur Tengah zaman dulu pada pastoralist society. Nah, yang benar itu apa? Disiplin. Ini message-nya. Kita harus mendisiplin anak kita. Tapi strateginya bagaimana? Science, teologi dari bawah harus menerangkan. Bandingkan ilmu antem, cambuk, yang satu lagi mungkin logical consequences, yang satu lagi mungkin positive parenting, yang satu lagi mungkin natural consequences, yang satu lagi mungkin ignoring, ya dibiarin aja. Dibandingkan nih, orang tiap hari pokoknya kalau masalah bapaknya gebuk, yang ini logical consequences, yang ini positive parenting, yang ini biarkan aja. Dibandingkan, itu para saintis sudah studi itu. Ternyata jawabannya banyak riset dalam hal itu. Paling bobrok itu adalah ilmu cambuk. Efektif hanya satu hal, immediate result, hasilnya cepat. Anakmu misalnya ngomong nggak karuan, templok, mingkem, tapi dendem. Tapi berhenti dia ngomong di hadapanmu, di luar misoh-misoh lu akeh. Nggak percaya coba kayak saya tuh, gebuk, gini loh. Di balik itu tak idoni kowe kapok. Kan gitu kan. Ini karena mau gebuk. Gitu loh. Side effect-nya lebih banyak daripada apa yang mau kita perbaiki. Ada teknik-teknik yang lain. Nah, ini tugas sains. Tugas ilmu pengetahuan, tugas saudara dan saya untuk mencari teknik-teknik yang message-nya Tuhan mau berikan pada kita. Nah, salah satunya adalah misalnya kalau trauma, karena kita ini percaya bahwa dunia sana bisa intervene di sini. Karena itu kita perlu doa. Gitu loh. Perlu penyembuhan doa. Dan doakan dan individu yang mengalami trauma dapat berkomunikasi dengan Tuhan, minta doa sama Tuhan. Nah, sekarang ada teori yang berhubungan dengan meditasi, mindfulness dan sebagainya. Itu sangat relate untuk menerangkan masalah doa dan sebagainya. Tapi dalam batas still manusia. Karena banyak hal yang kita, miracle aja tidak benar-benar science give up. Ini bukan arena kita, gitu loh. Tapi kita perlu melakukan juga, gitu. Karena Alkitab mengatakan, teologi dari atas mengatakan demikian. Teologi dari bawah, ya tidak bisa mengobservasi karena filternya ini sudah dibatasi. Empiricism, rationalism, and then also materialism. Itu tadi, doa syafaat perlu, saudara. Kemudian pemulihan melalui pengampunan dan rekonsiliasi. Pengampunan berarti melepaskan dendam dan kebencian terhadap orang yang menyebabkan trauma, mengurangi beban emosional dan membuka jalan bagi penyembuhan. Jadi pemulihan komunitas iman, gereja atau kelompok iman lainnya dapat menawarkan dukungan sosial, doa, bimbingan yang mendalam bagi mereka yang terluka. Komunitas ini memberi rasa belonging dan menerima yang sangat diperlukan dalam perjalanan penyembuhan. Dengan kata lain, ada riset banyak di psikologi tentang pengampunan. Pengampunan cara ngukurnya gimana? Kalau Anda dihinggapi spirit tidak bisa mengampuni biasanya atau dendam kesumat, ya, itu kalau saudara lihat orangnya, saudara pengen nyingkir, rasanya perih di hati. Kemudian dendam, kepengen balas, sengit. Itu tandanya saudara dihinggapi penyakit namanya tidak bisa mengampuni. Nah, kemudian dari situ kalau Anda dihinggapi itu seperti saudara tuh gimbal sampahnya tetangga. Ini begini ya, saya dulu
beli rumah. Saya kere ya waktu itu ya. Jadi waktu itu kita 13 tahun kerja ya garbage in garbage out lah basically ya, dan sekolah, enggak punya rumah. Tidur aja pakai ranjang itu tanpa kasur. Nah, saudaraku, satu hari kita pengen beli rumah. Singkat cerita, saya beli rumah 101.000 US dollars waktu itu. Down payment-nya cuma 5.000 20% waktu itu. Saya beli rumah 650 square feet, 65 meter persegi lah kira-kira. Cilik saiplik kayak gubon lah gitu. Ya. Rumah burung gitu loh. Nah, tapi tanahnya luas. Nah, selesai beli rumah, saya ajak istri saya, "Hei istri, ayo kamu sekarang tinggalkan apartemen kita, mari kita masuk di rumah yang baru." Dia datang, "Mah, aku enggak mau." Jadi dia enggak mau masuk di rumah itu. Wah, saya kan kepala pusing. Loh, kamu gimana sih? Lah sekarang kita harus bayar apartemen sini, kemudian bayar sini. Kan kita bisa tidak tahan ini. Ya terserah kamu. Aku mau pindah kalau rumahnya lebih baik dari apartemen kita. Waduh, mentang-mentang sudah invest di itu. Ya udah, wah saya bingung, saya sewakan. Bisa disewakan 6 bulan, orangnya quit. Waduh, kemudian apa? Tetangga itu anak nakal, bergajulan. Jadi kalau pagi itu saya lihat ada kotoran manusia di situ, dijebol, ya toh. Rasanya jengkel, saya tahu dia orang-orang kurang ajar ini tetangga sebelah ini. Wah, untuk membuktikan perasaan mangkel saya itu, ya, supaya nanti kalau tarung di pengadilan saya harus buktikan bahwa kamu salah, aku tidak bisa mengampuni dosamu itu. Nah, dibuang kotoran manusia, saya ada cleaning sabet rumput itu disambet sama dia, hilang. Jadi rumahnya didobrak, mungkin tidur malam di situ. Wah, sampai saya enggak pernah malam itu enggak bisa tidur mikir-mikir, kurang ajar iki engko besok tai kayak apa lagi. Loh, saking jengkelnya saya ambil itu kotoran manusia. Saya masukkan plastik. Wah, kemudian saya bawa ke rumah. Saya masukkan kolong ranjang. 1 hari kita berhadapan di pengadilan. Kalau aku ketemu orangnya, tak duduh kayak tai apa kotorannya. Saben hari itu saya ingat itu buka gitu, makin hari itu baunya makin kenceng. Makin kenceng. Waduh, minta ampun aku. Tapi mau dibuang sayang. Loh. Lah nanti enggak ada bukti. Ya kan? Ya toh? Wah, saya struggle. Ya struggle saudara. Ini ilustrasi. Ya, enggak tenanan, yo goblok kayak gitu. Goblok lah gitu. Tapi peristiwa orang ngotori ini rumah dan sebagainya itu terjadi. Tapi itunya saya bersihin aja. Tapi berapa banyak kita melakukan hal yang sama? Pada waktu kita disakiti oleh orang, kita rasanya tak balas kan, dendam aku. Dan tiap hari dibuka, lari deh. Ya kayak Hando yang buka tai tadi. Pakai dari makin kenceng banget. Itu orang yang tidak bisa mengampuni. Tidak bisa mengampuni. Nah, dalam psikologi itu di tes, di riset. Caranya bagaimana? Ternyata ditemukan cara untuk mengurangi rasa dendam, rasa sakit hati atau spirit ini adalah dengan cara menggantikannya dengan kasih dan empati. Jadi ternyata ditemukan dalam riset ya, diuji orang-orang yang sakit hati ini diukur, and then kemudian digantikan. Kalau kita itu bisa mengasihi musuhmu, dimulai dengan empati, mengerti dari sisi orang yang menyakiti hatimu. Itu ternyata rasa dendam, rasa sakit hati itu menjadi kurang. Dan akhirnya ternyata hati ini cuma kecil. Dia kasih dan empati, pengertian dari sisi musuh kita itu tidak bisa tinggal bersama-sama dengan kepahitan, dendam, dan spirit yang tidak bisa mengampuni. Sehingga dari situ kalau counseling adalah
mencoba mengerti, misalnya pakai teknik nulis jurnal, lihat dari sisi musuhmu, atau pakai kursi kosong, lihat dari sisi musuhmu. COVID-19, saya punya apartemen atau punya beberapa rumah gitu ya, kita apartemen, itu kita sewain. Itu ada beberapa customer 2-3 tahun stay di situ, tidak bayar. Sampai saya gini kan loh, oke, utangmu tak ganti kabeh, sudah kamu tak lunaskan, tak kasih duit 5.000 US dollars, you get out from here. Cecunguk ojo nonton aku, wis minggat to. Gak gelem nih. Wah, kan mangkele rak kaya apa? Mau diusir oleh negara, by law zaman Covid tidak bisa diusir. Kamu mau mencret tidak bisa mencret itu. Lu betul, mules, waduh, dendam itu tadi sakit tuh. Seperti kotoran manusia diproke di muka Anda, tapi Anda tidak boleh membersihkannya. Itu rasanya kayak apa? Dendam, kurang ajar. Nah, sampai apa? Satu hari law bisa dibuka untuk diusir. Saya panggil lawyer, hire lawyer, masukkan ke pengadilan, keluar akhirnya. Dan kemudian saya bisa tuntut dia untuk membayar uang mungkin 20-30 ribu US dollars. Dia utang sama kita. Ya. Nah, di sini saya dihadapkan, iki kesempatan. Pada waktu proses saya dalam keadaan sakit hati itu, saya coba membayangkan orang itu. Lah iya ya, dia ini dalam keadaan kalau dia ini kan, kecepit lah. Betul-betul dengan keadaan COVID dan sebagainya, keuangan tidak ada sehingga dia terpaksa harus tinggal di situ. Mungkin ya hatinya juga tidak enak. Sementara saya tuh masih bantal tidur itu tiap hari kan perlunya hanya satu kamar saja, tidak lebih dari itu. Nah, begitu saya makin mengerti dia, lega ya, nggak sakit ya. Bahkan saya merasa, aduh ini kesempatan baik loh untuk memberikan kasih sayang Tuhan pada dia. Tak bebas gitu. Dan hari ini free. Saya nggak merasa sakit hati sama sekali. Itu teknik mengampuni. Kepahitan masa lalu, mungkin ayahmu, ibumu, atau keluarga yang menyakiti kamu sudah tidak ada. Peristiwa itu nggak bisa dihapus, nggak bisa. Persepsinya bisa dihapus. Dengan cara, kalau saudara tidak bisa mengampuni, melihat dari sisi musuh kita, merasakan empati. And that's bring a lot of healing. Untuk kesehatan kita. Anda bisa lihat di dalam Alkitab tentang perumpamaan tentang pengampunan. Algojo. Anda akan diserahkan oleh Algojo. Psikologi Algojo itu ada di sini. Kalau Anda tidak bisa mengampuni. Nah, caranya apa? Empati. Lihat itu, kamu utangmu sak gini, sementara kamu utang sama aku tak bebaskan. Itu utang kekayaannya orang itu di dalam Matius berapa itu? 18 lah berapa? Ya, itu kekayaannya, utangnya itu lebih daripada kekayaannya Herodes itu. Kalau Anda lihat 7.000 talenta atau berapa? Satu talenta sama dengan berapa dinar. Kemudian upah satu hari, satu dinar, kamu convert itu billion US dollars. Pesugihannya, kekayaannya Herodes, orang yang paling kaya pada zaman itu, tidak sebesar itu. Pertanyaannya, itu utangnya siapa? Yang dibebaskan oleh raja itu, oleh saya rasa itu utang you and me terhadap Tuhan. Diampuni. Kenapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Itu utang you and me. Baca tuh perumpamaan tentang pengampunan. Jadi, kalau kita punya komunitas semacam ini, saya bisa cerita, saya bisa itu. Ini mengangkat hati kita. Ada grup terapi. Social problem diangkat bersama-sama, beres. Transform life. Salah satunya adalah pengampunan. Nah, sekarang kita akan pergi kepada maintenance. Restoring the soul, membangun resiliensi anak. Bagaimana kita bisa mendidik? Ini satu teknik saja ya, nanti saya terangkan bagaimana kita bisa menolong anak-anak kita atau orang itu supaya prevent atau kuat menghadapi problem dalam hidup.
Kita tuh tidak bisa kontrol kalau stres datang dalam hidup kita. Tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk supaya kita tuh resiliensinya tinggi. Nah, caranya bagaimana? Ya, dalam psikologi di-define dulu. Apa itu resilient children? Anak yang resilient adalah anak yang mampu bangkit kembali dari kesulitan dan tetap berfungsi secara memadai meskipun dihadapkan pada risiko secara terus-menerus. Bukankah luka-luka batin itu merupakan ritual yang terus-menerus yang membuat struktur jiwa kita menjadi sometimes berantakan. Resilient children walaupun dihadapi badai kehidupan, dia itu seperti bola basket, semakin dihantam semakin dia melenting ke atas. Itu resilient. Jadi kalau Anda menghadapi badai kehidupan, semakin dihantam semakin Anda mundur ke atas. Itu namanya Anda orang yang resilient. Ulet, tahan uji, tahan banting, resilient. Bangkit kembali dari kesulitan dan tetap berfungsi secara memadai. Bisa hidup sehat. Sama-sama menghadapi persoalan, tapi kita bisa hidup sehat. Dalam dunia psikologi di riset itu. Faktor-faktor apa yang membuat manusia itu bisa lebih resilient. Nah, kita bisa membangun sebagai preventive factor. Harga diri dan kepercayaan diri ini karakteristik dari orang yang ulet, tabah menghadapi kehidupan. Punya harga diri dan kepercayaan diri yang positif. Bersama dengan Tuhan, aku mampu melakukan apa saja demi untuk kemuliaan Tuhan, dan badai kehidupan apa saja pasti aku bisa atasi. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ini orang yang percaya diri, orang yang punya self-efficacy, yang mengubah seperti Ayub. Dihantam badai sedemikian rupa, dia tetap komitmen imannya kepada Tuhan dan mengubah akan kehidupannya. Agency, itu penting dalam hidup. Harga diri dan kepercayaan diri yang positif. Punya self-efficacy, rasa efikasi diri, yaitu keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Dalam dunia psikologi itu ditelurkan secara teori namanya Albert Bandura. Nanti tanggal 4, 5, 6 kita ada konferensi Indigenous Psychology di Bandung. Saya akan menjadi salah satu speakernya yang memakai teori dari Albert Bandura. Albert Bandura itu seorang psikolog yang mendapat the highest award, the highest scientific award yang diberi piagam oleh di Amerika oleh Obama pada waktu dia presiden. Dia sudah meninggal, tapi nanti kita celebrate 100 tahun umurnya. Nah, antara lain para researcher dari seluruh dunia, ada mungkin 14 speaker dari Tokyo University, Hong Kong University, Harvard University, Chicago University, and California Baptist University. Orang South Garden Rock, Karangkebon Selatan. Ikut ambil bagian di situ untuk berbicara masalah apa? Free will. Bagaimana kalau menghadapi masalah, manusia itu bukan pasif dihantam masalah saja. Dia bisa respon, ya, tangguh menghadapi, perkasa menghadapi situasi. Nah, antara lain ukurannya adalah moderating factornya itu, cara ngontrolnya itu adalah self-efficacy. Nah, efficacy diri, yaitu keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Kebahagiaan itu ditentukan bukan oleh keadaan, tetapi kita bersama dengan Tuhan bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Bukan hanya diri Anda. Itu orang yang punya self-efficacy. Itu tandanya Anda resilient. Anda ulet. Kemampuan dalam menggunakan berbagai pendekatan sosial dan strategi pemecahan masalah. Anda bisa komunikasi dengan baik. Kalau ada masalah, Anda bisa problem solving. Dimulai dengan keluarga Anda. Kalau Anda punya masalah dengan anak, itu adalah latihan untuk resiliensi. Orang yang resilient, dia mampu memecahkan masalah. Bukan lari dari masalah, tapi bisa menghadapi dan menyelesaikannya. Yang ketiga, berapa ini? Kehadiran setidaknya, ditemukan biasanya orang yang resilient itu punya mentor. Anda dipanggil sebagai pendamping mereka, counselor. Selalu
Anda mau resilient, perlu counseling kalau diperlukan untuk counseling. Anda perlu menti, training, tetapi juga punya mentor. Kehadirannya setidaknya satu orang dewasa yang signifikan dalam kehidupan mereka. Kita perlu mentor di dalam kehidupan kita. Adanya sistem dukungan eksternal yang dapat diandalkan. Sistem safe haven. Kalau ada masalah, saya lihat ini sekarang ya, apalagi tadi dikatakan kita bersama-sama membentuk satu komunitas. Anda punya komunitas yang luar biasa besarnya. Kita bisa pakai sistem itu saling membantu, saling menolong, dan mengangkat sehingga kita bisa lebih resilient di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam riset juga ditemukan bagaimana hubungan yang baik itu. Nah, saya sendiri waktu saya jadi Kristen, salah satu goal di dalam hidup saya adalah bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama, dan mengasihi seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Dan di dalam riset saya, dunia psikologi, saya fokus di situ. Riset saya yang terakhir adalah mengukur love God, love others, and love yourself, and then impact-nya terhadap kebahagiaan. Sebab saya pikir kalau Alkitab itu diperes, isinya kan cuma itu. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, itu kemudian saya coba peras, saya ukur, ngasihi Tuhan, ngasihi sesama, cara ngukurnya gimana, kemudian ngasihi diri sendiri, cara ngukurnya gimana, kemudian dampaknya terhadap kebahagiaan bagaimana, berapa persen, saya ukur pakai statistik dan sebagainya, ya sudah dipublish di Amerika, jurnal yang kami tulis untuk hari ini. Nah, ditemukan cara bercinta itu ada 4. Cinta yang aman, namanya secure love, itu yang paling sehat. Ada lagi yang 3 yang insecure love. Ukuran ini saya pakai, nanti saya kasih Anda cara ngukurnya gimana, Anda bisa tes cara bercintamu kayak apa. Ya. Ini, hubungan dengan guru atau orang tua peer yang tidak melakukan kekerasan sangat penting bagi proses pemulihan dan ketangguhan anak. Jadi kalau Anda melakukan kekerasan, monggo, daripada nanti tehnya diludahi, mendingan berhenti. Itu tadi, ya. Karena itu akan membangun secure attachment. Rasanya dekat, akrab, dan tidak anxiety. Gitu loh. Kalau berhubungan dengan saudara. Membantu anak merasa safe dan secure menjadi basis yang aman dan tempat berlindung yang nyaman bagi mereka. Gampangannya itu tesnya, kalau anak saudara dengan Anda, dekat dengan Anda, rasanya bagaimana? Anda merasa, anak Anda itu merasa aman, merasa takut sama papinya atau maminya. Nah, itu merupakan ukuran close and secure. Itu aman. I'm okay, you are okay. Berarti cintamu cinta yang secure, cinta yang aman. Dan itu berkorelasi high dengan resilient. Saya sudah buat banyak riset di situ. On and on and on. Secure attachment correlate dengan keuletan dalam hidup, ketabahan dalam hidup. Nah, bagaimana cara bisa membangun semacam itu? Itu yang penting. Bagaimana menguatkan attachment? Kita perlu libatkan diri dalam aktivitas yang membangun ikatan dan tanggap terhadap kebutuhan anak. Kita harus sensitif butuhnya anak itu apa. Kalau anak itu butuh saudara, coba jadikan hidup kita itu sebagai safe haven, tempat perlindungan anak, supaya kita bisa menolong dia, mengangkat dia, dan menumbuhkan dia. Sementara kalau anaknya tidak perlu Anda, biarkan dia explore the world. Nah, kalau pengalaman itu terus-menerus dilakukan, di mana anak perlu, tolong. Kalau tidak perlu, silahkan Anda menjadi dirimu sendiri. Maka anak itu akan menginternalize pengalaman itu, dia merasa aku ini orang yang layak ditolong. I'm okay. Kemudian juga selalu mami papi itu kalau aku perlu, dia selalu tidak mukul, tidak ngeritik, tetapi selalu menyediakan diri, mendengar, empati. Maka dia merasa I'm okay, you are okay.
maka anak itu akan hidup dan bertumbuh menjadi anak yang tabah dan ulet. Ya, tekniknya ya seperti yang saya ceritakan waktu anak saya, berkata, aku need your credit card, rada ganti daripada dipukul atau dilarang atau dicecer gitu. Anda dengarkan, Anda mengerti, sehingga kalau ada masalah, anak itu akan datang sama kita. Kalau enggak akan problem, saudara. Dorong kegiatan yang menyenangkan dan interaktif untuk menumbuhkan kedekatan. Jadi jangan main game langsung disikat gamenya. Anda dekati dulu. Anda bergaul dengan dia dulu. Satu hari anak saya itu, jadi saya mikir waktu dia banyak main game itu, pada waktu itu saya mikir gimana ya caranya ya untuk supaya dia stop game. Rule of thumb, cara petunjuk yang singkat itu, Anda tidak bisa mengubah orang lain kalau Anda itu jadi musuhnya. Jadi Anda harus build relationship dengan orang itu sampai orang itu percaya sama kita, baru bisa kita ubah, baru kita bisa arahkan. Kalau tidak bisa. Jadi waktu itu saya main game, teori perubahan berarti aku harus build relationship. Aku tidak senang sama gamenya dia, tapi aku coba main. Gitu. Bayangkan loh, saya coba main, Andrew, let's play with us. Ya, oke, let's play. Ini apa tuh mainnya? Ini loh hero-nya di sini. Terus oke, kita main ya game. Andrew, kerasa saya mana? Musuhnya kemana? Bang, ditembak mati itu apa? Hero saya mati. Terus saya coba Drew, gimana Drew? Mana Drew? Mana Drew? Terus dia bilang gini, I don't like to play with you. Why? You are stupid, katanya. Wah, bapaknya profesor begitu, rak mangkel kamu. Ini maksudnya itu aku mau build relationship dengan dia, di stupid kayak gitu. Wah, itu kalau gitu gak aman. Kamu bukan safe haven. Saya biarin aja. Oke. Ya sudah. Akhirnya dia enggak mau main sama saya. Ya sudah. Ya, saya sendiri enggak bisa ngikuti. Keras itu mumet kepala kita. Moto tua di situ, gak iso mumuan gitu sudah bosen sing main. Enggak bisa. Saya enggak mampu ngikuti dia. Ya. Jadi saya mikir-mikir piye ya caranya ya. Saya pikir ya waktu itu dapat ide itu. Saya bilang, Drew, aku waktu kecil itu oma opa itu kere lah, ya kita juga hidup miskin. Jadi tidak bisa aku beliin toys, tidak ada toys ya. Anak 7, 8, papi 2 SD, mami tidak pernah sekolah, hanya kursus-kursus. Ya mereka hidup kadang tidak bisa makan kita. Hidup di kampung, ya tiap tahun itu dapat baptisan ulang, kebanjiran, kebanjiran tanpa diminta itu, waduh langsung tahu-tahu kampul-kampul, kemudian lele kuning hitam, waduh, yang hidup yang mati jadi satu, aduh. Kemudian apa? Cacing itu masuk di sini. Kereminan, aduh kalau malam itu tidur itu dikasih minyak kelapa, dipancing itu betul loh. Ya enggak Pak? Itu baby boomer saya ngalamin. Waduh, keluar kalau pagi itu yang panjang ya enggak habis-habis keluar terus. Loh, ya kriminal bener. Lah Anda enggak percaya nih, lihat nih. Sekarang kan saya walaupun sudah begini masih kurus dah. Akibat cacingan. Dunia modern itu sekarang orang yang gemuk kepengen kurus, salah satunya dimasukin cacing loh. Saya sudah kerja, sudah itu eksperimen di South Garden Rock, Karangkebon Selatan, kampung gitu loh. Itu sudah Nah itu keadaan kami. Jadi waktu kecil saya tidak bisa beli toys. Cuma saya mikir gimana ya aku bisa beli toys. Aku suka baca buku. Jadi waktu itu saya pergi ke toko rombengan yang kilonan itu loh, orang jual buku di kilonan, saya pilih buku yang bagus, buku loak ya. Saya beli kilonan murah kan, saya baca, kalau sudah saya jual di toko buku loak juga, tapi yang student biasanya beli di situ. Gitu. Yang waktu di Semarang itu toko ada dekat Gelora itu, Jalan Mataram ya itu kan banyak orang jual buku loak kan. Nah itu saya bisa jual lebih mahal.
Jadi buy low, sell high. Nah itu, saya ngomong sama dia, Drew, kalau aku jadi kamu, aku ndak mau hanya konsumerisme modern, kamu cuma beli game, main gitu. Yang untung itu orang yang buat game. Aku harus pikir, karena dalam hidup ini ada prinsip yang penting untuk supaya kita bisa bertahan, resilient dalam hidup. Apa itu, Dad? Buy low, sell high. Saya bilang gitu. Beli murah, jual mahal. Untungnya bisa dapat. Jadi kalau aku lihat ini kesempatan ini. Kamu coba cari beli game yang murah, cari pasarnya yang murah, kemudian jual pasarnya yang mahal. Sisanya kamu bisa main game tanpa, malah kamu dapat untung melalui itu. Lah caranya gimana, Dad? Lah, ya itu tadi di riset, kan susah, ini gamenya baru semua. Oh, kalau gitu cari yang broken game. Jadi alat-alat yang broken game itu dulu aku gitu datang ke Amerika $65. Aku udah ngerti komputer. Komputer pertama yang aku beli itu apa? Keyboard. Karena waktu itu ada garage sale di gereja. Nah, istri calon pacar saya waktu itu kan dia bilang dia kan computer science. Itu ada orang jual keyboard. Nah, terus, Jin, ini komputer enggak? Komputer. Tak beli keyboard. Nah, sampai rumah itu tanya, Jin, ini komputernya cara masangnya gimana? Loh, itu keyboard. Loh, kamu tadi bilang komputer. Nggak ngerti. Kamu harus beli mesinnya. Oh ya, salah ya. Waduh, tewas tak tuku. Cuma keyboard. Itu kemudian saya bisa beli komputer. Dia bilang gini, hati-hati nanti ada virusnya. Jadi kalau saya flu tak tutupi. Bener-bener tak ngerti. Loh, maksudmu enggak apa? Bener-bener saya enggak ngerti. Enggak ngerti. Naif. Loh, itu terjadi, saudaraku. Itu permulaan saya kenalan sama komputer. Tapi melalui itu saya preteli komputer buy low sell high. Saya perbaiki. Saya belajar komputer. Ya 286, 386, 486, Pentium. Itu zaman itu saya bekerja itu. Jadi rakit sendiri apa jual. Saya bisa hidup gitu loh. Tambah-tambah sedikit lah cawe-cawe gitu. Saya sendiri kan enggak goblok ah. Ya dong. Nah, itu terjadi. Satu hari ini anak praktekkan ajaran itu. Dia beli game itu 3 atau 4. Pagi-pagi, loh Andrew, kamu beli IBM komputer 3 atau 4. Lah, untuk apa? Dad, aku tuh perlu 1. Untuk perlu 1, aku harus jual 2 apa 3. Kenapa kok kamu beli dari mana ini? Dad, jam 2 pagi aku bangun, ini limited edition. Aku proyokan itu, pergi ke Walmart, beli cepet-cepetan. Nah, karena limited edition, aku bisa buy low, nanti tak sell high. Wah, bagus. Terus saya tanya, lah kalau udah laku? No problem, Dad, money back guarantee. Nak di Amerika karena aku gak seneng, mbok balik ke. Bisa balik. Terus langsung tak puji. Nggak mungkin rugi toh dia. Nggak payung balik ke kok. Wah, Andrew, you're good. Makanya nggak heran sekarang. 4 tahun lulus sekolah, beli rumah, beli mobil, beli apa. Duit dewe. Wong tone nggak ngekei. Ngasih semangat tok. Dorong kegiatan yang menyenangkan, interaktif. Ini cerita saya bagaimana mengurangi game. Ya, tidak hanya melarang, tetapi mencari kekuatan-kekuatan interaksi dia, kesenangannya dia. Karena kesenangan itu bahasa. Termasuk apa? Kalau perjodohan juga gitu. Anak saya itu satu hari ada wanita masuk, langsung masuk kamar saya. Aku sama istri bilang, aku tanya sama istri, kuntilanak sapa kuwi? Lu tahu? Wah, ini pasti seneng karo Andrew. Singkat cerita, pacaran. Wah, ini kuntilanak pacaran karo anakku. Gendruwo. Waduh, ketawa mumet. Nah, istri saya begitu tadi. Kamu mau ngubah enggak bisa. Caranya gimana? Saya ikuti. Di mana kasih sayang dia pada pacarnya, kita ikuti. Kemudian kita berikan safe haven di dalam rumah tangga. Begitu dia pacaran, sayang saya lakukan, istri sama saya tak geret. Ayo Jin, masuk kamar, tutup,
Kita yang the best. Supaya semua anak saya pacaran di rumah. Enggak gelandangan di luar. Enggak mocok-mocok. Kenapa? Karena kita memberikan tempat aman. Safe haven. Itu akan di-internalize hubungan itu. Dia nanti cintanya itu secure. Izinkan mereka mengeksplorasi di dalam relationship dia. 3-4 tahun dia pacaran. Satu hari dia berkata, Dad, we are broke up. Oh ya? Kenapa? Siapa yang mutusin? Oh, kita agree together. Kenapa? No future, we live together. Saya bilang ini, good Andrew. Good, bener, putusanmu memang bijaksana. Kita cuma confirm aja. Nah, dari waktu ke waktu kalau ada kesempatan baik, saya bilang, ini ada riset loh Drew. Nih, salah satu itu kriterianya kalau agama ini sama gitu. Atau ini latar belakang atau apa kita kasih sama dia. Mikir lama-lama, ambil keputusan sendiri. Aman. Dia bisa di-internalize law-nya itu. Enggak dipaksakan, tapi masuk dalam hati. Enggak perlu diawasi. Kebiasaan anak saya, pacar yang kedua dia bilang ini, Dad, kamu Sabtu ini atau Minggu ini ada waktu. Kenapa? Ya, kita ada waktu. I want to introduce my girlfriend. Nah, yang kuntilanak itu datang gitulah ini. Sama, kita lihat, wah kelihatannya kurang cocok. Ya, tapi ya, begitulah. Kita ikuti sampai dia mengambil keputusan sendiri. Nah, itu yang kita lakukan, bagaimana kita bisa menguatkan attachment. Secure, perasaan aman, secure attachment. Jadi intinya adalah basically kita hendaknya ini menjadi secure base. Saya iki loh. Nah, ini orang tua ya. Kalau anak itu ada masalah ya, misalnya ada tiger gitu keluar, dia lari ke orang tuanya. Orang tuanya harus menerima dia dengan baik. Nanti kalau anaknya kalau sudah merasa aman, dia ingin menjadi dirinya sendiri. Jangan dikejar-kejar, biarin dia menjadi dirinya sendiri. Hal yang positif kamu confirm. Kemudian nanti kalau dia punya masalah, dia akan kembali ke tempat kita terima dengan hati yang terbuka. Kalau dia mau explore, meninggalkan dia punya pendapat lain yang mungkin berbeda dengan kita, seperti anak saya explore dengan kuntilanak tadi, ya biarkan dia lari sini, tidak usah dikejar-kejar. Ya, nanti kalau ada masalah dia akan kembali, gitulah. Nah, dengan demikian nanti pengalaman itu akan di-internalize dan ini penemuan diaplikasikan di orang dewasa pun tesnya. Riset-riset saya pun membuktikan orang yang secure itu basically I'm okay, you are okay. Kalau yang preoccupied, I'm not okay, you are okay. Ini biasanya parentingnya tidak konsisten. Nanti kalau anak itu mau jalan sendiri, maminya ngejar terus papinya, jangan gitu, jangan gini, nanti kamu tidak bisa, nervous dia. Orang tua tidak berani melepaskan anak itu menjadi dirinya sendiri, sehingga anak itu tidak bisa mandiri, dia menjadi clingy, dia tidak bisa hidup sendiri. I'm not okay, you are okay. Nah, kalau mereka itu pacaran, ini yang paling pencemburu dan juga konfliktual. Misalnya kalau si dia itu di far away gitu, dia call, honey, I wish tonight you go with me. Si Hani teko, kenapa kowe teko? Love and hate, preoccupied. I'm not okay, you are okay. Dismissing itu bisa dua, orang tuanya biasanya kurang hadir. Wah, aku struggle setengah mati, aku harus survive. Itu biasanya grew up pada orang yang hanya good instrumental parent but not psychological parent. Akibatnya, I'm okay, you are not okay. Keadaan biasa, hebat. Tapi kalau dia mengalami stres yang berat, semakin stresnya berat, semakin dia melarikan diri, tidak bisa ditolong, akhirnya gantung diri. Ini dismissing, berat, dismissing.
Lah yang lebih berat lagi adalah fearful. I'm not okay, you are not okay. Biasanya abuse, ki sing sinting, apa miring, apa edan, sing edan. Ini I'm not okay, you are not okay. Yang kalang kabut. Nah intinya bagaimana? Kita bangun yang I'm okay, you are okay. Nah ini dalam riset ditemukan yang paling mudah pacaran, ketemu gitu ya, seperti magnet. Kira-kira yang mana? Secure ketemu preoccupied, secure ketemu fearful, secure ketemu dismissing, dismissing ketemu preoccupied. Secure ketemu secure. Ya, that's good. How about secure ketemu preoccupied? I'm okay, you are okay. Itu secure. Preoccupied, I'm not okay, you are okay. I cling upon you. Aku sangat tergantung pada engkau. Kira-kira mana yang pada state pacaran tuh yut gitu. Seperti magnet South and North Pole gitu. Yaitu apa? Dismissing and preoccupied. Kenapa? Karena apa? Dismissing, I'm okay. Wah, confident. Don't care. Sementara preoccupied, I'm not okay, you are okay. Wah, itu kalau pacaran gandengan terus. I'm okay. Yang ini, honey, I cannot live without you. Gitu lah. Itu dalam riset gitu. Guess what? Waktu kawin. Karena waktu pacaran tuh topeng. Ya tak? Waktu kawin, buka topengnya. Anti intimacy loh, dismissing ini. Lah, sementara yang ini, honey, I cannot live without you. Nah, si ini mundur lah. Karena dia enggak convenient apa gue. Enggak nyaman berhubungan dekat. Mundur. Lah yang ini enggak nyaman kalau tidak ada si dia. Jadi itu kejar terus, pursue and withdrawal. Biasanya mepet gini terus gebuk. Ini yang dysfunctional, yang the best. Pursuer and withdrawal. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah, dilihat ini yang susah diobati. Tapi gatuk seperti cecak kelet kalau pacaran, broto yudo pada waktu perkawinan. Pursuer and withdrawal. Dan bisa diubah model of self. Nah, ini dalam dunia psikologi cara ngukurnya love yourself. Yang ini ngukur love other people. Dan ternyata secara riset dibuktikan itu menjadi fondasi kita berhubungan cinta dengan sesama kita. Kasih sayang kita ditentukan oleh ini. Sehingga dalam riset yang lain ditemukan demikian rupa, secure attachment pada masa kecil akan memberikan hubungan yang baik dengan teman-temannya. Kemudian kalau berpacaran juga akan secure. Kemudian kalau menikah juga secure. Dan kemudian kalau dia jadi parentnya tendensinya juga mendidik anak-anak itu menjadi secure. Kalau tidak, anxiety akan pass it on dari generasi ke generasi, dan ini sudah dibuktikan secara statistik. Nah, cara ngukurnya gimana untuk orang dewasa? Monggo, you test. Ini ukurannya. Tapi ini yang categorical, is no problem. Just untuk riset saya buat different statistik. But Anda baca ini kira-kira Anda itu gaya cintamu kayak apa? Saya relatif mudah menjadi dekat secara emosional dengan orang lain. Saya merasa nyaman bergantung pada orang lain dan membiarkan orang lain bergantung pada saya. Saya tidak khawatir tentang kesendirian atau tidak diterima oleh orang lain. Kira-kira style cinta apa ini? Secure, preoccupied, distant, atau fearful? Secure. Ya, secure. Kalau Anda merasa Anda match ini, berarti Anda secure. Yang kedua, saya merasa nyaman tanpa hubungan emosional yang dekat.
Sangat penting bagi saya untuk merasa mandiri dan cukup dengan diri sendiri. Dan saya lebih suka tidak bergantung pada orang lain atau membiarkan orang lain bergantung pada saya. Apa itu? Hah? Preoccupied? No? Dismissing. Ya. Atau distancing atau dismissing. Ya. I'm okay, you are not okay. Yang ketiga, saya ingin sepenuhnya dekat secara emosional dengan orang lain. Tetapi saya sering mendapati bahwa mereka enggan untuk sedekat yang saya inginkan. Saya merasa tidak nyaman tanpa hubungan yang dekat. Tetapi terkadang saya khawatir bahwa orang lain tidak menghargai saya sebanyak saya menghargai mereka. Jawabnya apa? I'm not okay, you are okay. Preoccupied, ya. Atau anxious ambiguous. Saya agak merasa tidak nyaman untuk dekat dengan orang lain. Saya menginginkan hubungan yang dekat secara emosional, tetapi saya merasa sulit untuk sepenuhnya mempercayai atau bergantung pada mereka. Terkadang saya khawatir akan terluka jika saya membiarkan diri saya menjadi terlalu dekat dengan orang lain. Itu yang fearful. Ya, I'm not okay, you are not okay. Nah, cara ngubahnya bagaimana? Ya, pasanganmu kalau memerlukan engkau bersedia menjadi pendengar, empati. Tapi kalau tidak memerlukan engkau, jadi biarkan pasanganmu itu menjadi dirinya sendiri. Itu biasanya menjadi secure. Seperti saya misalnya. Istri saya, banyak orang tanya, loh Handoyo itu pergi ke layaban sendirian, apa enggak bahaya itu? Wah, kalau memang dia merasa ada wanita lebih baik dari saya, silakan diambil gendruwo, silakan. Gitu. Ini secure, gitu loh. Secure, dia enggak terombang-ambing. Ya, kalau aku kawin lagi bagaimana? Oh ya serah-serah gitu. Itu gampang dia. Ya aku enggak siap kamu tinggalkan, tetapi kalau kamu mau meninggalkan, go ahead, no problem. Itu orang secure. Ya begitu. Jadi, tapi kalau yang anxious, waduh nggak bisa. Wah, ikuti stalker. Kamu di mana? Sampai mana? Hah? 1 kilometer? Hah? Kurang 100 meter? Ayo coba lapor. Teks. Waduh, pusing itu. Itu tanda biasanya preoccupied. Dan saya kasih tahu saudara, Anda bisa lihat ini, lihat interaksi, ya. Paling gampang itu pergi ke ini airport, cara orang berpisah. Ya. Lihat cara orang berpisah itu, Anda bisa tahu interaksi keluarga cintanya seperti apa. Coba nih, ya. Ayo Pak, pisahan karo aku Pak. Ini ya, misalnya, bayangkan dia perempuan, bayangkan dengan tangan, Ani, terus bye bye. Apa? Wih, pinter ya, preoccupied. Nah sekarang kalau KKR, siapa yang mau terima Tuhan Yesus, yang mau didoakan? Apa gitu? Hah? Manifestasi. Silakan Pak. Nah, orang sudah studi spiritualitas berdasarkan ini. Kira-kira yang mana? Preoccupied, avoidant, fearful, either fearful atau preoccupied. I'm not okay. Desperate cari Tuhan. Padahal Tuhan tidak berubah, selalu mengasihi engkau. Orang yang secure, dikala dia susah, doa. Dikala enggak, dia yakin Tuhan menyertai kita. Itu orang yang secure. Lah orang yang paling susah terima Tuhan apa? Yang mana? Ateis, distant. Yang itu tadi, dismissive. I'm okay, you are not okay. Termasuk Tuhan. Satu hari ada engineer lulusan Berkeley.
secara ekonomi bagus. Dia datang di rumah saya, kita ada Bible study, dia datang gini, I'm not a Christian, I just follow my girlfriend. She want Bible study, I just follow her. But I'm not a Christian. Terus saya bilang gini, oh kita ini bukan doing hanya Bible study, kita ini sedang berjalan mencari kebenaran. Kan teknik di dalam sains kamu tahu, kamu engineer. Kita belajar mencari kebenaran itu dengan systematic observation, namanya sains. Nah kalau ini mencari kebenaran berdasarkan revelation. Nah, jadi systematic observation versus science. Dari dunia sana dia kasih perintah, kasih pewahyuan di dunia sini. Nah kita ini sekarang mau belajar ini adalah mengetahui dari dunia sana, ngomong di sini, kita cari itu kebenarannya gimana. Sementara kalau kamu saya study psychology, saya pakai systematic observation. Kamu mau join untuk mencari kebenaran? Oh, sound good. Oke, dia join. Udah berminggu-minggu kita Bible study. Satu hari saya bilang begini, Grant, I think you are a Christian. No, I'm not a Christian. Yes, you are. Why? Dia tanya gitu, kenapa kamu bilang aku Kristen? You know, kita baca tentang the good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Waktu dia terluka, semua orang priest, apalagi itu, Lewi, kemudian pada lewat semua, hanya orang Samaritan yang dianggap kafir itu yang menolong orang itu. Kamu ingat Grant, kamu cerita minggu lalu, ada orang ketabrak di freeway, semua nggak ada yang berhenti. Kamu berhenti, kamu tolong. Ya memang that's my life, that's my lifestyle, that's the way I help people. Ya, itu memang hidupku, caraku begitu. You know, when Jesus said, which one is a good Samaritan, is a good person? Yesus berkata, lakukan seperti orang Samaria ini. Kamu tuh kayak orang Samaria. Do you know what the definition of Christian is? The follower of Christ. You follow the path of Christ. Oh, ya? Iya, jadi kue Kristen. Oh ya bener juga ya, ya wes dah. Tapi mamiku enggak kayak gitu. Terus saya bilang gini, ini sekarang kacamata sains. Tak badek ya, kamu pasti punya distant relationship dengan bapakmu. Lo kok tahu? Sains. Karena orang-orang yang dismissing begini, biasanya hubungan dengan ayah itu tidak dekat. Dismissing. Makanya orang-orang dismissing dalam riset misalnya spiritualitas dan psikologi biasanya dia ateis. Tapi Tuhan tahu hatimu. Gaya bisa berubah karena pengalaman parenting, masa lalu yang berbeda. Jadi kamu Kristen, wah gitu ya, iya. Baptis sampai hari ini dia menjadi anggota jemaat di gereja saya. Itu tadi, Anda punya ilmu pengetahuan, Anda bisa aplikasikan dan memberikan enlightenment. Jadi strategi praktis untuk guru, ciptakan rasa aman dan konsistensi di dalam relationship dengan student saudara. Rutinitas kelas yang dapat diprediksi, nada suara tenang dan bahasa tubuh menenangkan, itu memberikan safe haven. Sehingga murid bisa datang di dalam hidupmu. Komunikasi empati, melihat dari sisi orang yang kita layani. Dengarkan tanpa menghakimi, tanpa judgmental. Kemudian kamu terlihat sedih, boleh cerita kalau kamu mau. Open, sediakan diri. Berikan, ini strategi praktis untuk guru. Untuk menciptakan supaya ada secure attachment. Ruang tenang, calming corner maybe. Bisa pilih istirahat di sudut aman kalau dia merasa uneasy. Kita bisa ngomong-ngomong, mojok di tempat yang aman. Ajarkan teknik regulasi emosi. Kalau dia tidak bisa kontrol diri, teknik pernapasan dan grounding misalnya. Ya, misalnya kalau grounding,
sebutkan 5, 4, 3, 2, 1 misalnya. 5 hal yang kamu lihat saat ini apa? Maksudnya begini, kalau orang itu sedang anxiety atau bingung, itu pikirannya bisa melayang ke sana ke sini, tubuhnya di sini, tapi perasaannya bisa bekas pacarnya, utangnya di mana, apa anjingnya di mana, itu sudah makan atau belum, muat. Pikirannya terbelah-belah. Emosinya juga terbelah-belah. Lah, teknik grounding itu nyatukan menjadi satu. 5 hal yang kamu bisa lihat saat sini, fokus. Kursi, apalagi meja, fokus itu. 5 hal. Mungkin 4 hal yang kamu dengar atau bayangkan. Kemudian apa? Ini rasa gitu, rasa dingin, rasa apa? 3 hal. 2 bau misalnya. 1 taste dan sebagainya. Kalau tidak ada bisa membayangkan. Ini teknik grounding atau teknik pernapasan. Itu ada teknik pernapasan kalau Anda mengalami fight, flight, freeze, gemetaran gitu kan ya. Nah itu ada teknik yang saat ini sedang di riset di Stanford. Salah satu tekniknya adalah ambil napas gini, terus tahan, jadi short, kemudian panjang, tahan, kemudian lepas. Short, panjang, tahan, lepas. Itu kalau Anda menahan marah misalnya. Itu kelihatannya di dalam lab, di riset bisa fight, flight, freeze parasympathetic and sympathetic nervous systemnya itu, fight, flight, freeze-nya itu bisa calm down cepat. Nah, ini beberapa teknik yang Anda bisa pelajari untuk menolong anak-anak itu untuk mengontrol menjadi gentle. Kemudian bangun relasi positif, sapa anak dengan nama. Nah, walaupun saya sering lupa. Ya. Jadi, nah puji perilaku positif. Lihat hal yang positif, Anda puji. Kalau yang negatif, kalau bisa ditanya kenapa dia melakukan begitu, atau ignore lebih baik daripada negur, ngomeli, nggak work out. Jangan gini, jangan gitu. Nah, saudara bisa amati teknik parenting kamu seperti apa. Kalau dia baik, Anda kasih perhatian dengan pujian, atau Anda hanya tegur dia kalau melakukan hal yang tidak baik. Kalau Anda tunggu orang itu berbuat nakal baru ditegur, sementara berbuat baik Anda diam saja, itu namanya parenting yang terbalik, negative parenting. That's the worst thing to do. Ubah itu. Kalau Anda bisa mengubah itu, surga jadi neraka di dalam drama rumah tanggamu. Tidak percaya? Tanya saya. Saya dulu gitu, tapi sekarang saya cari pujian, yang bisa dilakukan. Saudaraku, karena waktunya habis, demikianlah kesempatan yang kita sudah berikan. Mari, Pak.